Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matematika Pertanian Unpad. Nah, untuk pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang kemiringan garis dan grafiknya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, oke, di sini ada suatu gambar lereng pertanian ya. Tepatnya lereng perbukitan. Nah, jadi kenapa ini saya tampilkan sebagai gambarnya? Kalau kita perhatikan, ketika kita bertani di lereng perbukitan, maka tentunya ada kemiringan yang akan kita lihat di sini ya. Nah, tentang kemiringan ini berkaitan dengan persamaan garis lurus dan gradien. Nah, sehingga penting sekali untuk kita bahas demi pertanian yang lebih baik tentunya nanti ke depannya, yang menggunakan perhitungan-perhitungan teknologi-teknologi yang lebih modern yang berkaitan tentang teknologi pertanian. Oke ya. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama. Ada garis lurus di sini. Nah, tentu semua pernah belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi, kalau kita lihat di sini, garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang tak berhingga dan saling berdampingan, gitu ya. Garis lurus dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan eksplisit dan implisit, ya. Persamaan garis lurus secara eksplisit seperti ini. Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Nah, ini disebut sebagai eksplisit. Kemudian persamaan secara implisit yaitu AX tambah BY plus C sama dengan 0. Nah, ini secara implisit. Nah, di mana nilai Y itu adalah persamaan garisnya, M gradien atau kemiringan, C konstanta, dan AB itu merupakan suatu variabel. Nah, jadi kita bisa juga buat contoh sini, ya, yaitu seperti ini. Y sama dengan 3X. Nah, ini maka gradiennya adalah 3. Y sama dengan 4X tambah 2, maka gradiennya adalah 4. Nah, untuk gradien sendiri itu disimbolkan sebagai dengan huruf M ya. Nah, ini artinya gradien atau kemiringan dari garis. Nah, bisa juga persamaannya Y sama dengan AX, bukan Y sama dengan ya, tapi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini bisa aja seperti ini, 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk ini menentukan gradiennya berbeda dengan seperti yang ini ya. Nah, ini ada rumusnya lagi. Biasanya rumusnya M sama dengan min A per B, di mana A itu nilainya 3 di sini, B itu nilainya 2. Nah, ini adalah tentang garis lurus dan gradien ya, sedikit. Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, yang kedua yaitu tentang gradien dan persamaan garis lurus. Nah, ketika kita bicara persamaan garis lurus, tentu tidak terlepas yang namanya dengan gradien, ya. Nah, jadi apa sih gradien itu? Nah, dan seberapa penting gradien itu dipelajari? Jadi konsep gradien itu sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan seberapa miring ya suatu garis lurus tersebut, atau biasa disebut juga derajat kemiringan garis. Nah, kalau kita hubungkan dengan pertanian di lereng bukit tadi, ya tentu kita harus memperhatikan gradien atau kemiringan dari letak pertanian tersebut. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah memudahkan bagaimana kita mengangkat peralatan-peralatan pertanian kita, bagaimana mengangkat bibit-bibitnya, bagaimana mengalirkan air dan lain sebagainya. Ya, tentu konsep itu sangat dibutuhkan ketika kita menjadi seorang petani yang modern. Oke. Nah, jadi sekali lagi kita lihat di sini, gradien adalah kemiringan, ya nilai kemiringan suatu garis. Gradien dapat bernilai positif atau negatif. Sesuai perjanjian gradien bernilai positif apabila arah garis ke kanan dan ke atas, ya. Sedangkan gradien bernilai negatif apabila arah garis ke kiri dan ke bawah. Nah, ini dia aturan untuk gradien. Secara umum nilai suatu gradien garis dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi M sebagai simbol gradien yaitu delta Y per delta X ya, di mana nilai delta itu artinya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini kalau kita menentukan gradien ketika dia memiliki dua titik ya, titik koordinat seperti ini. Nah, misal kita punya titik koordinat, katakanlah titik koordinat kita 3,2 dan 4,6. Nah, di sini ini kita sebut sebagai ya X1 Y1, ini X2 Y2 ya. Nah, maka gradien dari titik ini ya, gradien dari titik ini adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita tinggal substitusi saja.
yaitu Y2-nya 6, Y1-nya 2, kemudian X2-nya. Ya, X2-nya 4, X1-nya 3. Nah, berarti 6 kurang 2, 4 per 1, ya. 4 kurang 3, nah itu 4. Jadi nilai kemiringannya 4, gitu ya. Nah, itu tentang bagaimana kita menentukan persamaan gradien. Sorry, bukan persamaan, tapi nilai gradien ya. Dari dua buah titik koordinat. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi yang berikutnya. Nah, sedangkan untuk menentukan ya gradien dari persamaan garis secara implisit. Nah, ini tadi kita udah bahas ya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0, yaitu seperti ini, yaitu M sama dengan min A per B. Nah, jadi tadi kita udah di awal tadi kita udah bahas bagaimana cara menentukan gradien kalau bentuknya secara implisit ya. Yaitu kalau kita buat kembali, misal min 3x tambah setengah y ya sama dengan 6. Maka gradiennya min A per B, di mana A-nya di sini adalah min 3, B-nya setengah. Nah, sehingga ini 3 per setengah. 3 kali dibalik ya, 2 per 1. Berarti 6. Nah, itu kalau kita menentukan gradien dari persamaan garis secara implisit, yaitu yang berbentuk AX tambah BY plus C sama dengan 0. Ya. Nah, kita coba lanjut lagi. Apabila suatu soal diketahui nilai gradiennya dan titik koordinatnya seperti ini ya, yaitu X1 Y1. Nah, maka persamaan garis lurus dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan ini. Oke ya. Nah, jadi kalau kita punya titik koordinat, katakanlah titik koordinat kita 3,2. Nah, di mana gradiennya adalah misalkan 2. Maka persamaan garisnya ya, persamaan garis lurusnya kita sikat PGL. Itu dapat ditentukan dengan rumus ini ya, yaitu Y kurang Y1 M X kurang X1. Nah, Y1-nya, nah ini X1, Y1, ini 2 ya. Ini nilai M-nya juga 2. X1-nya di sini 3 ya. Nah, sehingga Y sama dengan nih kita kalikan ke dalam 2X kurang 6 plus 2 ya. Ini kita pindah. Jadi Y sama dengan 2X minus 4. Nah, ini adalah persamaan garis lurusnya ya. Persamaan garis lurus dari titik koordinat di mana 3,2 sebagai titik koordinatnya dan 2 sebagai nilai gradiennya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya. Namun apabila di soal terdiri dari dua titik ya. Nah, ada dua titik. Katakanlah titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 gitu ya. Nah, maka persamaan garis dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Nah, ini dia persamaannya. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya titik koordinat 3,2 gitu ya sama 4,6. Nah, maka kalau kita disuruh menentukan persamaan garis lurusnya, itu kita bisa buat seperti ini. Ini X1 Y1, ini X2 Y2 gitu ya. Nah, jadi Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1, X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan persamaannya? Kita tinggal substitusi. Ya, Y1-nya kita substitusi dengan 2, Y2-nya 6, ya, Y1-nya 2, kemudian X1-nya 3, ya, X2-nya di sini 4, X1-nya 3, berarti Y kurang 2 per 4, ini X kurang 3 per 1. Nah, ini kita kali silang, jadi Y kurang 2, ini 4X kurang 12, berarti Y sama dengan 4X kurang 12 tambah 2, berarti Y sama dengan 4X kurang 10. Nah, itu nilai dari persamaan garisnya. Oke ya. Nah, yang ketiga nih, bagaimana menggambar grafik dari suatu persamaan. Nah, oke ya. Jadi untuk menentukan grafik ya, dari persamaan tersebutlah kita katakan ya persamaannya. Nah, kita punya persamaan 2X tambah 1. Bagaimana kita menggambar grafik ini? Nah, caranya adalah kita berikan sembarang titik. Nah, ini fx ini kadang kita bisa sebut sebagai y ya. Y sama dengan 2x tambah 1. Nah, untuk menentukan persamaannya, kita cari dulu titik koordinat yang dilalui dari persamaan ini gitu ya. Nah, misal x-nya sama dengan katakanlah 1 gitu. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai y ya. Jadi 2 kali 1 kita ganti x-nya dengan 1 plus 1. Berarti ini 2 plus 1, 3. Ya. Nah, kemudian cari satu lagi ya, cari satu lagi misalkan boleh berapapun ya, misalkan 2 gitu. Nah, Y sama dengan 2
kali 2 ya, kita ganti X-nya dengan 2 karena variabel X-nya di sebelah 2 ya, plus 1 sama dengan ini 4 plus 1, 5. Nah, berarti ini titik koordinatnya adalah 1,3. Ingat ya, penulisan koordinat X dulu baru Y ya. Ini 2,5. Nah, sehingga kita bisa gambar seperti ini ya, seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Kita bisa cari titik koordinatnya 1,3, nih dia 1,3, kemudian 2,5 ya, 2,5. Ini dia 2,5 ya, ini 1,3, ini 2,5. Nah, kita hubungkan dengan suatu garis seperti ini. Nah, ya, maka terciptalah grafik dari persamaan fx sama dengan 2x tambah 1. Oke ya. Nah, itu adalah cara untuk menggambar grafik dan cara menentukan persamaan garis dan gradien tadi. Oke ya. Nah, sekarang ada satu latihan, jadi tidak banyak yang saya mau sampaikan di materi gradien ini. Kenapa? Karena juga pernah dibahas ya. Nah, di sini ada latihan yang harus kalian selesaikan ya. Silakan nanti dikirim di link yang sudah saya sampaikan tadinya. Di sini ada gambar suatu lereng atau bukit ya yang menanjak seperti ini. Nilai tingginya ini kemari itu adalah 20, ini kemari tingginya 30. Ini ada suatu persamaan garis ya. Ini ada suatu persamaan garis atau grafiknya lah kita katakan ya, persamaan garisnya. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan gradiennya dan tentukan persamaan garisnya yang cocok dengan membuat diagram kartesiusnya. Nah, silakan ini dianalogikan sebagai sumbu X, ini dianalogikan sebagai sumbu Y, dan ini adalah persamaan garisnya. Nah, coba tentukan persamaan garis yang cocok dengan grafik seperti ini ya. Nah, oke ya. Saya rasa untuk materi kita kali ini tidak terlalu banyak yang mau saya sampaikan ya, cukup sekian aja ya untuk materi persamaan garis karena juga materinya cukup ringan. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan yang ke-9 ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di link yang sudah saya tentukan di grup nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.